Apakah naturalisasi sekadar jalan pintas atau strategi panjang? Pertanyaan itu selalu muncul setiap kali PSSI memperkenalkan wajah baru berdarah diaspora yang kini resmi membela merah putih. Pada Kamis, 29 September tahun 2025, 4 pemain diaspora mengucapkan sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Den Haag, Belanda. Mereka adalah Moro Ziljetra, penyerang muda FC Volendam, serta 3 pemain putri, Isabel Kapp, Pauline Jeannette van de Poel, dan Isabel Natit. Momen itu bukan sekadar prosesi administratif. Di balik setiap paspor merah yang diserahkan, ada strategi besar, harapan publik, bahkan kontroversi yang terus berulang. Sebagian menyambut gembira langkah ini sebagai bukti keseriusan PSSI memperkuat tim nasional. Namun sebagian lain mempertanyakan, apakah naturalisasi benar-benar solusi jangka panjang? Atau hanya tambal sulam yang bisa merugikan pembinaan lokal? Cekwaktat akan membedah lebih dalam. Bukan hanya siapa Moro Ziljetra dan 3 Sri Kandi Garuda Pertiwi, tetapi juga konteks historis, tantangan, pro kontra, hingga bagaimana langkah ini dibandingkan dengan strategi negara Asia lain. Sejarah naturalisasi di Indonesia. Dari Gonzales ke Ziljetra, untuk memahami konteks, kita perlu menengok ke belakang. Naturalisasi bukan hal baru bagi sepak bola Indonesia. Era Christine Gonzalez 2010. Nama El Laucao menjadi pionir naturalisasi modern. Gonzalez, striker asal Uruguay, menjadi WNA pada 2010 dan langsung membela timnas di Piala AFF. Kehadirannya terbukti ampuh, meski Indonesia saat itu gagal juara. Gonzalez juga membuktikan loyalitasnya dengan berkarir lama di Liga Indonesia. Generasi Irfan Bahdim, Kim Jafri Kurniawan, Diego Misils. Setelah Gonzalez, muncul gelombang pemain berdarah Indonesia yang lahir atau besar di Eropa. Mereka diperkenalkan sebagai pemain keturunan diaspora. Irfan Bahdim menjadi idola baru berkat kiprahnya di Piala AFF ke-2010. Namun, konsistensi mereka kerap dipertanyakan karena faktor cedera dan keterbatasan jam bermain di klub. Era Shin Tae-yang dan Erick Thohir. Sejak 2020-n, naturalisasi menjadi lebih sistematis. PSSI di bawah Shin Tae-yang dan Erick Thohir menyasar posisi strategis yang sulit diisi pemain lokal. Bek tengah, striker murni, dan gelandang box-to-box. Dari sini lahirlah nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, hingga Ragnar Oratmangoen. Kini, dengan Ziljetra dan 3 Sri Kandi diaspora, terlihat pola baru. Naturalisasi tidak hanya untuk tim putra senior, tetapi juga U23 dan bahkan timnas wanita. Naturalisasi sudah menjadi bagian dari strategi panjang. Pertanyaannya, apakah Indonesia berhasil memanfaatkannya lebih baik dibanding negara lain? Moro Ziljetra. Harapan baru lini serang Garuda. Profil singkat Moro Ziljetra adalah penyerang muda yang berkarier di FC Volendam, klub Eredivisie Belanda. Dengan usia belia, Moro masih dalam tahap pembentukan karakter dan teknik. Namun latar belakang sepak bola Belanda dengan tradisi total football, disiplin taktik, dan pembinaan usia dini yang mapan menjadi nilai tambah. Gaya bermain. Dari rekaman pertandingan dan laporan scouting, Moro digambarkan sebagai penyerang serba bisa. Mobilitas tinggi, mampu bermain sebagai striker tunggal maupun second striker. Tajam di kotak penalti, memanfaatkan peluang dengan cepat. Masih perlu mengasah dual fisik, sesuatu yang menjadi tantangan jika harus menghadapi bek-bek Asia dengan postur besar. Peluang di timnas menurut Football Tribe Asia, Moro diproyeksikan untuk masuk timnas U23 lebih dulu sebelum dilirik untuk skuad senior. Ini langkah realistis, karena ia perlu adaptasi dengan ritme Asia Tenggara. Namun, keberadaan Moro juga membuka opsi bagi Shin Tae-yang untuk memiliki variasi serangan lebih segar. Dengan usia muda, ia bukan proyek instan, melainkan investasi jangka panjang. Jika berkembang konsisten, Moro bisa menjadi jawaban permanen bagi problem striker lokal Indonesia yang sejak lama minim. 3 Sri Kandi diaspora. Pilar baru Garuda Pertiwi PSSI kali ini juga melakukan terobosan dengan menambah kekuatan di timnas putri. Isabel Kapp posisi bek klub Fortuna Sittard Fruin Eredivisie wanita. Kekuatan, tegas dalam duel, disiplin menjaga lini belakang, serta terbiasa menghadapi penyerang top di Belanda.
Paling Jeanette van de Poel posisi, back klub, Telstar Fruin kekuatan, membaca permainan, punya visi distribusi bola dari lini belakang, cocok untuk membangun serangan dari bawah. Isabel Natit posisi, winger klub, Telstar Fruin usia 22 tahun statistik, 8 kali starter, 1 gol, 6 tembakan tepat sasaran per 2023 sampai 2025. Kekuatan, kecepatan, kemampuan menusuk dari sayap, serta naluri gol. Ketiganya hadir di saat PSSI punya target ambisius. Timnas Putri masuk 50 besar FIFA, 10 besar Asia, tampil reguler di Piala Asia, hingga berpartisipasi di Piala Dunia Wanita ke-2035. Kehadiran mereka bukan sekadar menambah opsi taktik, tapi juga membawa mentalitas profesional Eropa ke skuad Garuda Pertiwi yang selama ini minim jam terbang internasional. Strategi Erick Thohir, diaspora sebagai akselerasi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir berulang kali menegaskan bahwa naturalisasi bukan untuk menutup jalan pemain lokal, melainkan untuk mempercepat akselerasi kualitas. Dalam wawancaranya, Erick menyebut jangka pendek memperkuat skuad jelang laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Jangka menengah membangun fondasi kompetitif, terutama di level U23 dan tim putri. Jangka panjang memastikan Indonesia tidak hanya jadi peserta, tapi mampu bersaing di turnamen besar. Strategi ini mirip dengan model Qatar yang memanfaatkan diaspora dan pemain naturalisasi untuk Piala Dunia ke-2022. Namun, PSSI menekankan bahwa mereka tetap menjaga identitas nasional. Pemain diaspora yang dipilih harus punya ikatan darah dengan Indonesia. Pro dan kontra naturalisasi tidak bisa dipungkiri, isu naturalisasi selalu menuai pro kontra. Pro, menambah kualitas teknis yang belum dimiliki pemain lokal, meningkatkan daya saing di level internasional, menularkan mentalitas profesional dan pengalaman bermain di luar negeri. Kontra, bisa menghambat peluang pemain lokal. Dikhawatirkan hanya proyek sesaat tanpa hasil nyata. Masalah adaptasi budaya dan komitmen jangka panjang. Publik masih terbelah. Sebagian fans mendukung penuh, apalagi jika hasil langsung terlihat di lapangan. Namun, sebagian lain khawatir PSSI terlalu bergantung pada diaspora dan melupakan pembinaan usia dini. Belajar dari negara Asia lain, Indonesia tidak sendirian. Banyak negara Asia menggunakan strategi serupa. Filipina Timnas Putri, mayoritas skuad berisi pemain diaspora dari Amerika Serikat. Hasilnya, Filipina berhasil lolos ke Piala Dunia Wanita ke-2023. Jepang, jarang naturalisasi, lebih fokus pada pembinaan lokal. Namun hasilnya konsisten. Juara Piala Asia, bahkan juara Piala Dunia Wanita ke-2011. Qatar memanfaatkan pemain naturalisasi besar-besaran jelang Piala Dunia ke-2022. Mereka berhasil menjadi tuan rumah kompetitif meski hasil akhir tak gemilang. Vietnam sejauh ini masih mengandalkan pembinaan lokal, namun mulai melirik pemain diaspora. Pelajaran bagi Indonesia, naturalisasi bisa menjadi jalan efektif, tetapi tanpa pembinaan lokal yang kuat, hasilnya hanya jangka pendek. Target besar PSSI kini memasang target ambisius. Timnas Putra lolos Piala Asia secara reguler, bersaing di kualifikasi Piala Dunia, masuk 100 besar FIFA. Timnas Putri tembus 50 besar dunia, 10 besar Asia, dan tampil di Piala Dunia Wanita ke-2035. Kehadiran Moro Zilstra dan 3 Srikandi diaspora diharapkan menjadi katalis menuju target tersebut. Namun, target itu hanya bisa tercapai jika ada sinergi, pemain diaspora, pembinaan usia dini, kompetisi lokal yang sehat, dan dukungan penuh publik. Perjalanan Moro Zilstra, Isabel Cup, Paulien Jeanette van de Poel, dan Isabel Natit baru saja dimulai. Apakah mereka akan jadi pahlawan yang mengangkat Garuda terbang lebih tinggi? Atau hanya sekadar catatan singkat dalam sejarah naturalisasi Indonesia? Sepak bola modern menuntut sinergi antara pembinaan lokal dan pemanfaatan diaspora. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keajaiban instan. Ada strategi panjang yang harus dijalankan konsisten.
Cekwaktet mengajak pembaca untuk tetap kritis. Jangan hanya terpesona pada nama besar atau klub luar negeri, tapi perhatikan bagaimana kebijakan ini dijalankan. Apakah benar-benar berdampak pada prestasi atau hanya sekadar proyek politik olahraga? Pada akhirnya, merah putih di dada harus lebih besar dari sekadar proyek sesaat. Moro dan 3 Serikandi diaspora telah memilih Indonesia. Tugas kita semua adalah mendukung, mengawasi, dan memastikan mereka benar-benar membawa perubahan nyata. Sebab sepak bola bukan hanya tentang 90 menit di lapangan. Ia adalah tentang identitas, harga diri, dan mimpi sebuah bangsa.